Siapa kita? Sahabat LC. Takbir. Nah, alhamdulillah normal semuanya ya. Siapa kita? Sahabat LC. Takbir. Tapi kita akan langsung mulai saja untuk pembahasan materi Stadium Jenderal yang ke-7 di Kota Bandung, yaitu tentang mitos dan tahayul LOGWN bersama narasumber Al-Ustadz Anas Abdillah SUD. Sebelum itu kita ada janji suci dulu ya, di LC itu ada janji suci sebelum kita mulai materinya. Silakan tangan kanannya sampaikan ke pundak kanan temannya masing-masing. Nah, siapin sambil bilang, sahabatku, 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 saya berjanji kalau saya ngobrol, kalau saya ngantuk, jewer saya sampai biru. Jadi silakan ya, kalau teman-teman ada yang ngantuk, ada yang ngobrol, jewer aja, sudah halal ya. Siapa kita? Sahabat LC. Takbir. Tapi kita langsung aja mulai pembahasan di bagian yang pertama, yaitu tentang mitos dan tahyul LOGWN atau mitos dan tahyul dalam perspektif Islam bersama Al-Ustadz Anas Abdillah SUD. Kepada beliau waktu dan tempat, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik sahabat LC, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum semuanya? Sehat? Kabar baik ya? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, hari Ahad 21 Mei 2023, kita dapat berkumpul di masjid yang diberkahi ini, Masjid Al-Latif di Kota Bandung. Ini adalah pertemuan kita yang ke-7 untuk kegiatan Stadium Jenderal. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya, insya Allah. Ada wisata islami dan kegiatan lainnya. Cuman saya lihat posisi ini kok kenapa mesti jauh banget ke sana ya. Tadi ini ya diminta sebaris gitu. Oh iya, karena terkait sertifikat buat antum. Nggak apa-apa ya, aman, aman insya Allah. Baik, tetehnya juga sama ya. Baik, kami berterima kasih sekali kepada teman-teman sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan hadir di sini. Tentunya kita tidak bisa memberikan apa-apa, dan insya Allah kita semua juga hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua paham bahwa ibadah menuntut ilmu, thalabul ilmi, ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ya, bapak-bapak jadinya. Ya, teman-teman ya, baik yang ikhwan maupun akhwat bisa bayangkan, ibadah menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat luar biasa, panjang waktunya, lama begitu ya. Bahkan mulai dari antum semua keluar dari rumah, itu insya Allah sudah tercatat sedang beribadah kepada Allah. Betul tidak? Betul? Sampai teman-teman mulai masuk duduk, mungkin sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ya, duduk menunggu kajian dimulai, sambil berzikir, sambil tilawah Al-Quran mungkin ya, atau sambil tadabbur dan sebagainya.
kemudian kajian dimulai sampai nanti kemungkinan menjelang zuhur atau jam 11-an, itu tercatat semuanya sedang beribadah. Ya, sehingga layak kalau teman-teman atau orang-orang yang thalabul ilmi itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan kemudahan mendapatkan surga. Kita semua hafal hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan berbagai keutamaan ibadah thalabul ilmi yang lainnya banyak sekali disebutkan di dalam hadis maupun ayat Al-Quran. Ya, sehingga Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk memohon tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Kata para ulama mengatakan bahwa ini cukup menjadi dalil, menjadi hujah betapa agungnya ilmu atau orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, sehingga dengan thalabul ilmi ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan ilmu. Amin. Baik sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan SG7 ini kita akan bersama-sama, ya, saya hanya membacakan apa yang ada di slide ini. Jadi judul kajian kita, stadium general kita adalah mitos dan takhayul Lugue N. Ya, ini yang bikin judul nggak tahu siapa. Soalnya saya juga ya paham sedikit gitu kan, Lugue N. Padahal ini di Jawa Barat ya, tapi kenapa nggak diganti ini? Kak Deca, ini harusnya diganti, jangan Lugue lagi. Ya, tapi paham ya semuanya ya. Mitos takhayul Lugue N. Ya, maksudnya apa? Jadi mitos dan takhayul yang mungkin dulu kita percayai, bahkan sampai sekarang masih kita percayai, nanti setelah ini harus end. Ya, harus berhenti, harus tamat, harus tidak dipercayai lagi. Ya, ringkasnya begitu. Atau dalam tema yang lain, judul yang lain, kita bisa berikan judul mitos dan takhayul dalam perspektif Islam. Kita akan sama-sama ya. Baik, ini begini ya. Oke, kelihatan? Kok nggak muncul? Sorry. Baik, poin yang pertama itu kena sini kelihatan ya? Silau ya. Nggak apa-apa deh ya. Yang penting kedengaran suara ya. Oke, baik. Islam adalah agama yang dibangun di atas fondasi akidah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi sebelum kita masuk akan sampaikan beberapa contoh tentang mitos takhayul yang berkembang ataupun yang dipercayai oleh sebagian masyarakat kita. Masing-masing kita sebagai seorang muslimah ini harus punya fondasi yang kokoh tentang akidah ataupun kepercayaan. Nah, ini poin-poinnya. Jadi Islam itu agama yang dibangun di atas fondasi akidah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pegang baik-baik ya. Sumber akidah kita, kepercayaan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Selain daripada itu, maka tidak boleh dijadikan sebagai akidah. Ingat itu ya. Kita lihat dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kitab Al-Qur'an ini adalah kitab Al-Quran ini yang tidak ada keraguan padanya. Ini adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi petunjuk bagi seorang muslimah ini adalah Al-Quran ya. Petunjuk bagi orang yang
bertakwa. Siapa mereka? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini ciri orang yang bertakwa. Yang intinya bahwa sumber akidah kita adalah Al-Quran, sumber beragama kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang dengan berpegang teguh kepada keduanya, kita semua, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Ya, ini pondasi kepercayaan kita. Jadi sumber akidah kita, sumber kepercayaan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya begitu ya, dipahami ini? Baik. Kemudian yang kedua, keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, benar ya, merupakan wahyu Allah yang harus diimani oleh setiap muslim. Jadi semua informasi, keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini harus diimani oleh setiap muslim. Jadi teman-teman sahabat, kalau kita mendapat informasi, ya, membaca Al-Quran, mendengar hadis Nabi SAW yang sahih, maka setiap yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau setiap yang apa yang kita dengar dari kedua sumber ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hadis ataupun As-Sunnah. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib kita imani, wajib kita percayai, ya, asalkan hadisnya hadis sahih, begitu kan, atau hadis yang memiliki kriteria yang bisa diterima. Ya, maksudnya bukan hadis doif, bukan hadis maudhu, palsu gitu ya. Soalnya suka beredar ada hadis palsu yang bukan hadis tapi ya dikenal oleh masyarakat umum, atau mungkin banyak digembar-gemborkan sebagai, dikatakan sebagai hadis, padahal bukan hadis gitu. Baik, kita lihat keterangannya, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya. Kita semua sudah paham ini, ya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, termasuk juga As-Sunnah. Kita lihat selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu wa mislahu ma'ah. Ya, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saya telah diberi Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisalnya. Apa itu? As-Sunnah atau hadis bersamanya. Ya, jadi Rasulullah SAW pun, As-Sunnah ini pun adalah wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya, seperti dikatakan salah satu ulama, yaitu Hasan bin Atiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa Jibril alaihissalam itu turun kepada Rasulullah SAW membawa As-Sunnah, sebagaimana Jibril turun membawa Al-Quran, dan mengajarkan As-Sunnah atau hadis kepada Nabi sebagaimana Jibril alaihissalam mengajarkan
Al-Quran. Ya, jadi as-sunnah pun ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu teman-teman dan sahabat, tidak boleh kemudian kita menyepelekan hadis ataupun as-sunnah. As-sunnah dalam hal ini kalau kita sebut as-sunnah berarti hadis Nabi SAW, bukan sunnah dalam arti fikih, bukan ya. Baik. Jadi yang kedua, keyakinan kita atau pondasi kepercayaan kita adalah bahwa semua informasi keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, kepercayaan batil yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah serta di luar logika standar manusia, semua itu adalah khurafat ataupun mitos yang harus tidak dipercayai. Ya, jadi kepercayaan batil, semua kepercayaan ya yang terkait dengan akidah atau keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, semua itu adalah mitos yang wajib tidak dipercayai. Ya, bukan bukan hanya harus tidak dipercayai, tapi wajib tidak dipercayai. Ya. Kenapa? Karena mengenai yang goib, biasanya kan mitos itu berbicara tentang yang goib, ya, betul nggak? Misalkan kalau lewat di suatu tempat, katanya kalau tidak permisi nanti akan terjadi begini, besok lusa ya mungkin akan terjadi, mungkin akan celaka ya, atau akan terjadi ini dan itu. Padahal besok lusa itu satu yang gaib, nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Ya, maka keyakinan seperti ini karena ini tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran tidak mengatakan bahwa orang yang lewat sini kemudian tidak permisi akan terjadi begini. As-Sunnah pun tidak mengatakan demikian. Ya, tapi ini dipercayai oleh banyak orang. Maka kepercayaan yang seperti ini adalah mitos. Ya, ataupun takhayul. Mitos takhayul Anda rasa mungkin artinya mirip atau sama gitu ya. Yang jelas kita insya Allah paham kalau disebut mitos takhayul, paham ya, paham gitu. Intinya ya cerita masa lalu yang kalau kita lihat di Wikipedia itu yang banyak dilebih-lebihkan gitu, dan kebanyakan justru adalah cerita-cerita dusta, bohong atau tidak benar gitu. Maka kita sebagai seorang muslim harus punya fondasi yang kuat untuk ini ya, sebab sampai saat ini pun masih banyak ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan atau perkara yang gaib. Ya. Dalilnya banyak sekali. Kita lihat surat An-Naml ayat 65. Silakan teman-teman sahabat bisa dicatat, nanti bisa dibuka kembali di rumah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali siapa? Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Jadi nggak ada orang yang tahu, ya, baik di langit malaikat ataupun di bumi manusia dan termasuk jin, nggak ada yang tahu masalah yang gaib. Malaikat dan jin, walaupun mereka termasuk makhluk gaib, mereka tidak tahu akan yang gaib. Ya, tidak tahu yang gaib. Seperti ada kisah tentang jin yang dibawa kendali Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ya, kurang lebih dalam tafsir saya lupa ayat berapa ya. Ada di ayatnya itu. Yang jelas dalam tafsir dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu diwafatkan sudah 100 tahun, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi duduk di atas singgasananya. Ya, ada yang mengatakan duduk, ada yang mengatakan berdiri.
Ya, kemudian para jin itu bekerja di hadapan Nabi Sulaiman. Ya. Tapi para jin itu nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat, karena dia diwafatkan dalam kondisi duduk kemudian memegang tongkatnya. Ya, seperti ini. Kurang lebihnya seperti inilah gitu ya. Para jin itu bekerja dengan sangat giat karena mereka takut di bawah kendali Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian tahu-tahu jin itu tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat ketika tongkatnya ini rapuh. Ya, rapuh, kemudian Nabi Sulaiman tersungkur, jatuh. Dan ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Dan itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan 100 tahun yang lalu sudah wafat. Ya, artinya apa? Jin itu nggak tahu ya tentang yang gaib. Termasuk para malaikat pun yang gaib mutlak nggak tahu. Rasulullah SAW pun tidak tahu. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah ingin menghadang satu kabilah atau satu kelompok di perjalanannya. Ya, Rasulullah datang. Ya, Rasulullah datang di hari itu, ternyata prediksinya salah. Ya, rombongannya sudah datang di hari yang kemarin, sudah lewat di hari kemarin, sehingga tidak ketemu. Ya, ini contoh mudahnya bahwa yang mengetahui akan yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada kepercayaan tadi, ya, kalau tidak begini, nanti besok akan terjadi begini, nanti besok akan celaka, nanti rezekinya akan sulit, nanti jodohnya akan susah, ya, nanti karirnya akan seret, atau karirnya akan mati misalkan, dan sebagainya, maka ini tidak boleh dipercaya. Nah, ini ya, jadi ada 3 poin, ya, globalnya atau poin utama tentang fondasi kepercayaan kita. Yang pertama, Islam adalah agama yang dibangun di atas fondasi akidah yang bersumber dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pegang ini. Pokoknya prinsipnya, selain dari Al-Quran dan As-Sunnah, kalau mengenai kepercayaan seperti itu, ini kita tidak boleh percaya. Ya. Tapi kalau hanya sejarah, misalkan sejarah masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan akidah, ya monggo, silakan. Ya, mangga, boleh dipercaya. Kalau hanya sejarah, misalkan sejarah kota Bandung begini-begini, tapi kalau ada mitosnya, ya misalkan apa ya, ada sungai di Bandung misalkan, ini sungai ini sejarahnya kenapa ada sungai ini adalah kencingnya dewa misalkan, percaya nggak kalau begitu? Dewa kencing sampai jadi sungai. Ini kan aneh gitu ya, jangan percaya. Yang kedua, keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan wahyu dari Allah. Jadi Al-Quran termasuk hadis ini wahyu dari Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai kita merendahkan Al-Quran, menyepelekan Al-Quran. Kalau Al-Quran insya Allah kita kebanyakan kaum muslim tidak. Tapi hadis, ada orang yang mengatakan, ya hadis kan omongan orang gitu. Ini hati-hati ya, sebab omongan orang ini bukan sembarangan orang. Nah, ini adalah Rasul Allah, dan hadis itu pun adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Seperti tadi dikatakan oleh Hasan bin Atiyah bahwa Jibril pun turun kepada Rasulullah mengajarkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kalau lafadznya memang dari Rasulullah SAW, tapi kandungan dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Yang ketiga, kepercayaan batil yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta di luar logika standar manusia, ya, semua itu adalah mitos ataupun khurafat yang harus tidak dipercayai. Harus tidak dipercayai. Sebab hanya Allah yang tahu akan yang gaib. Oke, ini bisa dipahami sebelum kita masuk ke masalah mitos. Oke ya, dipahami? Oke, baik, coba kita ngikutin modelnya Khadijah, pegang bahu kanan teman-temannya, ditepuk lagi, biar nggak ngantuk juga. Tepuk-tepuk sambil ngikutin omongan saya. Sahabatku, semua kepercayaan dan akidah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah mitos yang harus tidak dipercayai.
Oke, yang kiri perlu nggak? Yang kiri nggak usah? Nggak usah ya, sama ya. Oke, ini mudah-mudahan dipahami ya, ini prinsip kita. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, hari dan malam mistis. Nah, ini contoh-contoh ini yang saya sajikan ini mungkin contoh-contoh yang menasional gitu ya. Sebab kalau di daerah Bandung mungkin nanti ada sendiri gitu kan. Biasanya ada mitos-mitos ataupun ya mitos biasanya gitu ya, ada kisah-kisah yang banyak dipercaya oleh orang, yang itu kisah masa lalu ya, yang biasanya diyakini dengan ya, ada bisa berimbas pada kehidupan seorang. Yang pertama, malam Jumat Kliwon diyakini sebagian masyarakat sebagai malam yang angker dan bernuansa mistis. Ini sama ya, di Bandung juga sama begitu. Biasanya ya teman-teman tahu nggak Kliwon itu apaan? Kliwon tanggal Jawa. Bukan Kliwon si Kliwon, bukan ya. Ya, kalau di Bandung kan bukan Kliwon ya, nama pasaran hari. Yang orang Bandung asli mana? Yang asli cuma sedikit ternyata malah. Yang lainnya orang mana? Orang Jawa. Jawa Barat. Iya. Malam Jumat Kliwon diyakini sebagian masyarakat sebagai malam yang angker dan bernuansa mistis. Kliwon itu nama pasaran hari Jawa. Jadi manis paing pon wage Kliwon atau legi paing pon wage Kliwon. Ada 5 pasaran hari. Yang ini menyangkut semua kehidupan diyakini oleh masyarakat Jawa. Jadi mau apapun harus dihitung. Manis baik pon oge Kliwon. Jadi mau nikahan pun antum ada istilah neptu. Ya harinya apa? Kalau dia wage, ini cocoknya harus sama pasaran apa misalkan. Tanggal berapa? Itu ada hitung-hitungannya. Maka nggak heran kalau teman-teman orang Jawa pasti kalau orang tuanya masih percaya yang beginian, pasti dihitung harinya gitu ya. Kemarin adik saya di rumah juga kan orang tua juga masih begitulah gitu. Tiba-tiba tunangan kalau bahasa ini ya. Kok cepat amat gitu, tahu-tahu. Iya, itu kan kata ibu seceplosan itu kan harinya gitu. Oh, berarti dihitung harinya tuh. Ya, nggak harus nunggu besok, tahu-tahu ternyata yang pas hari itu, sehingga tahu-tahu udah langsung. Ya udah deh kalau gitu. Nggak bisa apa-apa kita kan kalau orang tua udah begitu. Nah, jadi di Jawa itu ada pasaran namanya Kliwon, dan malam Jumat Kliwon itu diyakini oleh sebagian masyarakat, bahkan sudah menasional, ya bahkan mungkin mendunia. Kalau Jumat itu ada free day, apa istilahnya? Yang tanggal 13 itu free day, 13 ya, iya kan? Dulu juga waktu kita masih kecil ya, mungkin bapak-bapak seangkatan sama saya, ada filmnya juga, ya serem gitu, mistis begitu. Kita lihat keterangannya teman-teman. Berdasarkan primbon kuno yang ditulis oleh para leluhur di zaman dahulu, bahwasanya sebelum Jumat Kliwon tiba, sebelum hari Jumat Kliwon tiba, ada hari Kamis Wage sebagai pembuka energi yang akan menghantarkan Jumat Kliwon sebagai hari pemusatan energi atau hari pusaran hari atau pusaran hari. Terletak antara pukul 11 malam hingga 12 malam Jumat Kliwon ya. Jadi malam Jumat Kliwon itulah tersebutlah pusat pusaran hari. Jadi begini, sebelum Jumat Kliwon itu tadi kan saya bilang ya, manis paing pon wage Kliwon atau gini, manis paing pon wage Kliwon. Sebelum Kliwon itu ada wage ya, ada wage. Nah ini Kamis wage malam jam 11 sampai jam 12 itu diyakini oleh mereka sebagai pusaran hari. Jadi ada energi yang sangat besar di situ di malam Jumat Kliwon itu jam 11 sampai jam 12 ya. Oleh karena itu banyak ahli nujum, para dukun intinya, paranormal, peramal ini melakukan ritual pada waktu itu karena dianggap
bertepatan dengan malam pengaktifan energi alam gaib yang sangat besar. Itu malam Jumat Kliwon. Kamis Wage malam Jumat Kliwon. Gitu ya, maka diyakini ini mistis, begitu kan? Nanti kita lihat bagaimana Islam menyikapi hari-hari Jumat khususnya ya, dan hari-hari yang lain. Yang kedua, Selasa Kliwon di dalam budaya Jawa dan Bali dinamakan hari Anggoro Kasih, yaitu hari istimewa. Ini masih seputar Kliwon. Ini kenapa muncul begini? Ini Selasa Kliwon. Pun demikian Selasa Kliwon ya. Ini saya ambilkan dari internet informasi ini ya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau searching juga insya Allah masih ada. Cuman saya lupa nggak naruh ininya, linknya. Di kawasan Cepuri, Parungkusumo, Bantul. Ada orang Jogja sini? Ada orang Jogja? Ibu Jogja ya? Nanti mungkin ibu bisa menguatkan ini ya barangkali. Bantul, Yogyakarta. Di suatu waktu tertentu pada hari Jumat dan Selasa Kliwon diadakan ritual persembahan untuk para penguasa Laut Selatan. Nah ini, jadi pada waktu tertentu Jumat dan Selasa Kliwon, mungkin ini istilahnya sedekah laut gitu ya. Kalau saya kebetulan saya orang Cilacap. Kalau di Cilacap setiap tahunnya begitu. Itu ramainya luar biasa itu. Ya, sedekah laut untuk siapa? Nanti ada pembahasannya. Untuk Nyi Roro Kidul. Itu kepercayaan ya. Kalau kita mau tanya satu-satu mereka yang hadir di sana, bahkan panitianya, insya Allah KTP-nya Islam ya. Tapi setiap tahun ritual sedekah laut ini terus masih dilestarikan, masih diyakini sebagai keyakinan yang sangat besar. Nah kemudian masih Selasa Kliwon, orang-orang yang meninggal tepat pada Selasa Kliwon di beberapa tempat kuburannya akan diburu oleh para pencari jimat. Nih, jadi orang yang meninggalnya Selasa Kliwon itu biasanya karena sebagai persyaratan untuk orang mendapatkan ilmu kebal, ya mungkin untuk pesugihan, gitu kan, atau untuk macam-macam ilmu hitam. Orang yang mati Selasa Kliwon itu akan diburu kalau orang-orang yang percaya dengan ini, para pencari jimat. Makanya mereka kalau keluarganya itu akan menjaga kuburannya. Kalau baru-baru dijaga, ya jangan sampai dibongkar kemudian diambil bagian dari tubuhnya atau bahkan hanya sekedar kain morinya atau kain kafannya. Karena biasanya dijadikan tadi syarat untuk mendapatkan ilmu kebal, pesugihan ataupun yang lainnya. Ini hari Jumat dan Selasa Kliwon. Poin 3, kepercayaan itu adalah kepercayaan yang batil. Jumat Kliwon, Selasa Kliwon sebagai hari mistis ya. Ini kepercayaan yang batil yang tidak mempunyai dasar di dalam Islam, bahkan merupakan warisan dari agama kesyirikan di negeri ini. Ya, betul nggak? Itu kira-kira warisan dari Islam bukan? Bukan kan? Bukan. Biasanya ya agama kejawen, kemudian mungkin Hindu atau Buddha ya. Nah ini yang percaya hal-hal demikian. Kalau Islam tidak ada sama sekali. Untuk itu kita tidak boleh percaya. Jadi kalau malam Jumat Kliwon nggak usah takut, ataupun nggak usah atau jangan percaya ya dengan hal-hal mistis ataupun kepercayaan yang banyak beredar di tengah masyarakat kita. Nah ini kita lihat bagaimana Islam memuliakan hari Jumat, dan hari-hari yang lainnya tidak pernah disebutkan sebagai hari apa? Hari yang mistis atau hari yang angker atau hari yang bahaya gitu kan, biasa aja gitu. Bahkan hari Jumat adalah hari yang mulia. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kita baca, sebaik-baik hari di mana matahari terbit, ya hari-hari seperti biasa, di saat itu adalah hari Jumat.
Ya, kalau tadi sebaliknya Jumat itu mistis angker gitu ya. Jumat Kliwon khususnya. Pada hari ini Adam alaihissalam diciptakan, hari ketika dia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya, ini hari Jumat, hari yang istimewa, sebaik-baik hari. Allah menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jumat. Ya, Allahu 'anil jumu'ah man kana qablana. Jadi kaum-kaum sebelum kita itu disimpangkan dari hari Jumat. Maka untuk kaum Yahudi hari apa? Hari Sabtu. Ya, sedangkan untuk Nasrani hari Ahad atau hari Minggu. Lalu Allah membawa kita dan menunjukkan kita kepada hari Jumat. Ya, istimewa. Beda sekali tadi ya dengan kepercayaan yang disebutkan tadi. Baik, ini hari dan malam mistis. Artinya apa? Kalau ada kepercayaan, misalkan di Jawa Barat, saya kan kurang tahu juga ya, tapi tadi sempat searching sebenarnya, cuman yang di internet adanya cuman apa ya, hanya masalah gedung, misalkan gedung sate gitu ya, mistis. Ada patung angsa, yang patung angsa itu bisa berubah jadi perempuan, yang konon perempuan itu adalah pembantu yang apa ya, maksudnya cintanya ditolak kemudian bunuh diri. Mungkin sampai sekarang patung angsanya masih ada gitu ya. Kemudian ada di Cipaganti apa tuh, patung kuda yang juga mistis juga ya. Ya, jadi masalah itu mungkin biasanya ada sejarah-sejarah kayak mungkin Tangkuban Perahu, ceritanya awalnya bagaimana gitu ya. Ya, intinya kalau ada hal-hal yang mengenai keyakinan akidah yang ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan Al-Quran dan As-Sunnah tidak menyebutkan itu kan, maka ini tidak harus dipercayai atau harus tidak dipercayai secara dalam-dalam, kecuali masalah sejarahnya saja silahkan begitu ya. Pun termasuk masalah hari, kalau misalkan nanti di Jawa Timur beda lagi, di Jawa Tengah beda lagi, ya mungkin di Sumatera lain lagi. Yang intinya kalau ada kepercayaan semacam ini ya, dan jelas itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak boleh percaya. Begitu. Jelas ini? Teh, jelas teh? Ya, jelas ya. Baik. Selanjutnya seputar falak. Apa itu falak? Bintang, perbintangan. Di antara mitos seputar bintang yaitu keyakinan dikabulkannya permintaan saat melihat bintang jatuh. Masih ingat ini ya? Dulu sama kita waktu masih kecil juga gitu. Jadi kalau ada bintang jatuh saat gitu ya, itu katanya cepat-cepat berdoa. Ya, itu berarti doa kita akan dikabulkan. Ini keyakinan. Ya, kira-kira benar nggak begini? Betul nggak? Ada yang bisa jawab? Nih, yang ikhwan dulu. Betul nggak keyakinan kalau bintang jatuh kemudian doa kita akan dikabulkan? Angkat tangan. Tidak betul. Kenapa, Pak? Hah? Tahayul. Kenapa tahayul? Tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah bilang begitu, ya kita berarti harus percaya. Ya walaupun mungkin antum bilang, wah nggak masuk akal bintang jatuh kok. Ya tapi kalau Al-Quran bilang, ya kita harus percaya. Tapi ini Al-Quran nggak bilang, gitu kan? Jadi kita tidak boleh percaya. Nah, jadi ini mitos gitu ya, seputar bintang jatuh kemudian akan dikabulkan doa kita atau akan terjadi sesuatu, ini nggak benar, gitu. Kita lihat, keyakinan ini bertentangan dengan akidah Islam. Karena antara bintang jatuh dengan terkabulnya permintaan ataupun doa kita itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada hubungannya sama sekali. Mau bintang jatuh, mau bulan jatuh, ini nggak ada. Ya, sebab Al-Quran tidak berbicara seperti itu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bintang itu diciptakan oleh Allah sebagai pelontar api atas para setan ya, untuk para setan yang ingin mencuri berita di langit.
Kan gitu ya, masih ingat nggak ya, bahwa setan itu kerjaannya itu nyuri berita di langit ya, kemudian kalau dapat disampaikan kepada dukun, dapat nggak dapat disampaikan ya. Makanya dukun itu ya apa namanya, kebanyakannya dusta ya. Kalau satu benar itu 1000 kali berdusta, satu kadang pas, tapi kebanyakannya pasti nggak pas, salah gitu. Tapi anehnya manusia itu ya, ketika wah itu kemarin si fulan datang ke dukun itu bener tuh ya, misalkan pasang alhamdulillah ya, pasang nomor gitu kan, dia datang ke dukun itu pas itu sekali-kalinya, nanti dia datang terus tapi dia masih percaya yang satu itu, padahal ribuan kali orang datang nggak ada yang pas gitu ya. Begitulah manusia gitu ya. Jadi bintang itu diciptakan untuk melontarkan api atas para setan yang ingin mencuri berita di langit, kemudian sebagai petunjuk arah dan menjadi hiasan langit. Ada 3 fungsi bintang yang Allah ciptakan ini. Untuk melontar setan, melempar api untuk melempar setan, kemudian untuk petunjuk arah dan untuk hiasan langit. Ini fungsi bintang ya. Jadi nggak ada sama sekali hubungannya dengan terkabulnya doa, atau akan terjadi sesuatu ya, atau akan apalah dan sebagainya ketika melihat bintang jatuh, nggak ada ya. Jatuh aja gitu. Yang paling antum kalau kagum, kalau teman-teman kagum ya tinggal mengucapkan apa, Masya Allah atau Subhanallah gitu kan, tinggal ucapkan itu atau berzikir kepada Allah gitu ya. Jadi fungsi bintang diciptakan oleh Allah. Ini dalilnya surat Al-Mulk ayat yang kelima. Teman-teman insya Allah sudah hafal ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Ya, kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bumi. Langit yang apa kita saksikan ini dihiasi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu apa? Alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ada 2 poin di sini disebutkan. Yang pertama, bintang dijadikan sebagai hiasan. Yang kedua, sebagai apa? Pelontar setan. Gitu kan? Yang selanjutnya surat Al-An'am 97. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtahu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fasalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, dia Allah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya sebagai petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Ya, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Fungsi bintang yang ketiga adalah untuk petunjuk. Jadi ketika ya kalau orang berlayar di lautan lepas itu sudah lupa arah, mana selatan mana utara gitu. Atau bahkan di darat, kalau ada padang pasir yang sangat luas, padang pasir ya, kalau di hutan jelas, apalagi di hutan kan itu ya rimbun gitu, biasanya lupa arah ya. Di padang pasir pun begitu, kalau sangat luas itu lupa arah, apalagi jalannya misalkan banyak kelokan. Nah, dengan bintang ini kita bisa mengetahui arah, mana arah selatan, mana arah utara, timur dan barat ya. Ini timur sana ya, timur, barat, kemudian apa, utara, selatan. Kita tahu dengan bintang itu. Masih ingat nggak rasi bintang? Rasi bintang. Kalau saya yang paling ingat itu selatan, itu bintang layang-layang. Jadi kalau misalkan lihat ke selatan malam hari ada bintang layang-layang. Ya, kita lihat contohnya ya. Nah ini gambarannya. Kelihatan nggak itu? Emang kelihatan ya. Di sini aja deh. Nah itu. Teman-teman bisa lihat yang pertama bintang layang-layang selatan. Ini bacanya Bakraks ya. Ini namanya suka beda-beda ya, tergantung mungkin bahasanya.
Kemudian bintang Orion atau pemburu ini arah barat, itu seperti orang panahan begitu ya teman-teman, lihat tuh, sehingga disebut bintang pemburu. Kelihatan nggak sih? Ada kan? Iya. Layang-layang paling jelas yang ini ya. Kemudian bintang biduk utara, ini apa, arah utara. Kemudian ini Scorpion, ya, kalajengking arah timur dan sebagainya. Mungkin di penjelasan yang lebih detail mungkin ada arah-arah yang lain gitu ya dengan bintang ini. Jadi kalau orang di tengah padang pasir kemudian atau di tengah laut, ya, kalau mau kembali tinggal melihat bintang ini kalau pas cuaca lagi terang gitu ya. Sebab saya pernah dulu waktu kecil di kampung itu suka cari jangkrik gitu ya, malam-malam bawa obor itu, ini cerita beneran. Jadi kalau cari jangkrik kan di kebonan itu kan nunduk terus ya, nunduk terus di kebunnya itu, agak walaupun nggak luas banget, agak luas. Pas di tengah-tengah bingung, jadi tempat kembali kita tuh bingung. Kalau malam kan kelihatan cuma lampu-lampu, di sana juga lampu-lampu, di sini lampu-lampu, di sana lampu-lampu. Maksudnya rumah-rumah kita gitu kan, rumah orang tua kita. Mau bingung arah kita balik kemana gitu. Itu baru segitu doang. Ya, apalagi di tengah padang pasir yang sangat luas ataupun di tengah laut. Nah, fungsi daripada bintang ini Allah jadikan sebagai petunjuk, litahtadu biha, sebagai petunjuk dengannya, ya, untuk kita, untuk kalian. Oke. Yang kedua, mempercayai ramalan zodiak hukumnya haram karena ini termasuk kesyirikan. Ini ada kaitannya dengan bintang gitu kan, zodiak, horoskop. Ya, mungkin nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada nggak teman-teman nih yang masih muda-muda, zodiak masih ada? Kalau dulu kan sampai mungkin di majalah-majalah biasanya ada rubrik gitu ya, zodiak. Ya, mungkin teteh-teteh nih yang perempuan, akhwat biasanya seneng baca-baca gituan. Ya, padahal dibohongin, Bu. Itu dibohongin serius gitu. Zodiak, kita baca dulu ya. Oh iya, sebentar, kita belum bisa dulu. Jadi zodiak, misalkan kan bintang gitu ya. Kalau bintang, ada apa aja nih bintang teh? Ada Scorpion, Capricorn gitu ya, Aries, terus Gemini gitu ya. Hah? Tahu Bu? Taurus. Oh iya. Sampai ke Taurus apa? Iya, bintang-bintang gitu, Gemini, kemudian Leo ya. Leo itu gambarnya singa ya. Kalau Scorpion kalajengking, paling hafal itu. Misalkan di apa namanya? Di bintang zodiak, di zodiak misalkan Aries itu nanti disebutkan tentang asmaranya, tentang jodohnya, tentang rezekinya, tentang kehidupannya, gitu nggak? Gitu. Itu semua dusta, itu bohong. Ya, bohong. Sebab ada orang yang dulu mantan, kalau bahasanya apa ya, pengisi itu redaktur ya, pengisi ini majalah. Yang apa namanya, pegawai yang nulis bintang-bintang itu, dia ngakuin buka suara. Ya, pernah ada ustadz yang menyampaikan bahwa dia dapat langsung dari orang itu, Ustadz, saya itu dulu kerja di membuat zodiak, saya itu nulisnya ngarang Ustadz, ngarang gitu, ya, iya asal nulis. Tapi anehnya kita percaya gitu, anehnya banyak kaum muslimin muslimah yang percaya akan hal itu, padahal itu ngarang. Ya, zodiak misalkan masalah asmaranya gitu ya, yang zodiaknya Aries misal Aries, dari bulan ini sampai bulan ini kan, nanti kondisi asmaranya begini, ada sedikit gangguan dari orang ketiga misalkan gitu ya. Ibu-ibu nih masalah rezekinya ya agak sulit gitu ya, kehidupannya walaupun rezekinya sulit tapi kamu bahagia misalkan. Oh, itu memang indah banget baca-baca begitu. Tapi memang dibuat-buat gitu, dibuat-buat sehingga yang baca itu senang. Tapi itu tidak boleh dipercaya. Ya, ini tidak boleh dipercayai. Kita lihat. Jadi mempercayai zodiak itu haram. Ya, haram.
sebab ini termasuk kesyirikan. Ataupun tatoyur, ada istilah tatoyur di dalam Islam ya. Ada yang tahu teteh-teteh, ibu-ibu, tatoyur itu apa? Bukan sayur, bukan. Tiaroh, asalnya dari kata atoir, burung. Tatoyur itu menggantungkan apa ya? Menganggap sial dengan sesuatu. Kayak zodiak ini misalkan. Ya, kita percaya bahwa ketika kita baca zodiak kemudian akan terjadi sesuatu, ya ini disebut tatoyur, gitu. Atau contohnya misalkan tatoyur itu, jadi asalnya burung. Jadi zaman dahulu itu, zaman jahiliyah, orang-orang ketika mau melakukan sesuatu atau mau pergi berangkat dari rumah, baik untuk berdagang, ya untuk bisnis dan lain sebagainya, itu biasanya mereka menerbangkan burung. Ada yang mengatakan burung diterbangkan, atau ada burung di atas kemudian digusah ya supaya terbang. Nah ini, kalau burung yang diterbangkan atau digusah itu terbangnya ke kanan, berarti ini tanda baik, maka dia berangkat ya berdagang, bisnis, ya keperluan yang lain. Kalau dia terbangkan burung kemudian terbangnya ke kiri, maka dia berhenti, dia tahan, gak jadi berangkat. Nah ini tiaroh atau tatoyur, dan ini tidak boleh, haram hukumnya. Sebab ya menganggap sial dengan tanda atau dengan sesuatu ini tidak boleh. Ya, kecelakaan, keselamatan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu, bukan karena burung ataupun yang lainnya. Misalkan ibu-ibu, teteh-teteh ya, mbak-mbaknya ya keluar dari rumah mau berangkat ke kampus, mau berangkat bekerja, tiba-tiba cicak dari atas jatuh di depan pintu, misalkan jatuh kena pundaknya. Waduh, ini nggak boleh. Kita percaya bahwa ini berarti nggak boleh berangkat, akan terjadi sesuatu. Ya, maka ini termasuk tatoyur, dan ini tidak boleh dipercaya seperti itu. Cicak ya, ngomong cicak kebetulan kurang hati-hati jatuh ke sini kan, buang aja udah, berangkat, tawakal. Ya nggak usah takut, ya nggak usah dibayang-bayangi dengan kepercayaan ataupun mitos-mitos yang batil. Sedang jalan ular lewat, oh berarti ini nggak boleh, ya nggak begitu. Lewat, kalau dia lewat ya lewat sudah, nggak usah khawatir takut terjadi sesuatu. Terjadi nggak terjadi sesuatu itu semua karena Allah, bukan karena ular lewat, karena cicak jatuh, karena piring pecah yang sedang kita pegang, bukan. Ya, demikian. Jadi tatoyur, laisa minna man tatoyaro au tutuyiro lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, siapa saja yang beranggapan sial atau membenarkan orang yang beranggapan sial, atau siapa saja yang mendatangi dukun, tukang ramal, atau membenarkan ucapannya, atau siapa saja yang melakukan perbuatan sihir ataupun membenarkannya. Ya, ini ancaman peringatan bagi orang yang mempercayai hal demikian. Oh, ini terkait ramalan. Jadi di sini ada larangan, ya, bukan termasuk golongan kami. Ini berarti bukan golongan Nabi. Ini hati-hati ya. Orang yang mendatangi tukang ramal, dan zodiak ini termasuk bagian dari model-model ramalan, kan begitu ya? Zodiak bagian dari ramalan. Oke, sebelum ini, nah terkait dengan zodiak ada mungkin sedikitnya terbagi menjadi dua hukum. Jadi kalau misalkan kita baca zodiak ini, yang kalau sekarang sudah tahu, jadi harus ditinggalkan, tidak boleh baca-baca zodiak lagi. Sebab ini seperti kita mendatangi tukang ramal, kita bertanya, walaupun kita tidak membenarkan, maka ini hukumnya salatnya tidak diterima selama berapa? 40 hari atau 40 malam dikatakan begitu. Ya, sama dengan kita mendatangi tukang ramal, kita bertanya, walaupun nggak membenarkan, maka 40 hari tidak diterima salatnya. Ya, kalau kita datang kemudian kita membenarkan, maka ini berarti telah melakukan kekufuran. Ya, dikatakan dalam hadis berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada
Rasulullah SAW. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah yaitu Al-Quran. Kalau orang sudah kufur terhadap Al-Quran, berarti dia kafir karena mengingkari Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran mengatakan tadi tidak ada yang tahu akan yang gaib kecuali hanya Allah. Sedangkan orang ini datang kepada dukun, pada peramal, menanyakan masa depan dia, dan masa depan itu adalah gaib, dan dia percaya. Berarti dia percaya ada orang lain selain Allah yang tahu akan yang gaib. Begitu kan? Ini sama dengan ingkar terhadap Al-Quran. Kalau sudah mengingkari Al-Quran, maka dia telah kufur. Nah, ini hati-hati. Untuk itu teman-teman, nggak usah lah gitu kan? Nggak usah. Jadi sekarang jangan sama sekali percaya kepada peramal, karena nggak ada yang benar peramal itu. Ya, kalau prediksi bola, ya nggak apa-apa. Bola kan prediksinya bukan ngeramal, tapi prediksi gitu. Tapi jangan taruhan ya. Kalau ada sepak bola nih, kira-kira Inter Milan sama Manchester City yang menang siapa? Diprediksi City menang. Ya, tapi ini kan bukan beramal kan? Karena prediksi itu berdasarkan hitung-hitungan gitu. Tapi jangan datang juga ke tukang ngeramal gitu. Ke tukang ngeramal lain lagi soalnya dia kepercayaannya. Bukan berdasarkan, dia nggak pernah nonton bola, tapi tiba-tiba di Terawang kemudian, oh ini Inter Milan. Bilang gitu, oh berarti itu dukun itu. Nggak pernah nonton bola, tahu-tahu Inter Milan. Kan gitu ya. Ini urusan laki-laki ya. Ibu Anda tata. Baik. Mana ini sampai mana? Yang dua ya. Oh ini sudah ya. Baik, selanjutnya mitos Batara Kala atau Betara Kala dalam bahasa Jawa. Batara Kala, bahasa ngapaknya Batara Kala, bahasa kita bahasa Jawa Betara Kala. Ini dipercaya, ini dalam pewayangan itu masih ada. Nggak tahu kalau wayang Sunda ada nggak buta besar, raksasa besar, buta yang namanya Batara Kala. Ada yang suka wayang di sini? Ada, masih ada Pak? Sama ya? Oh sama. Mitosnya mungkin sama juga ya. Coba kita lihat. Mitos Batara Kala, sang raksasa yang bisa menelan bulan ataupun matahari sehingga menyebabkan terjadinya gerhana. Ini serius ini. Waktu saya kecil ini masih percaya begitu. Nggak tahu sampai sekarang apakah masih percaya. Tapi anak rasul udah nggak begitu. Tapi barangkali di tempat yang lain mungkin kepercayaannya masih ada. Tapi untuk ritual, kalau gerhana itu kemudian nabuh-nabuh panci, wajan, dangdang, supaya Batara Kala nggak jadi mencaplok gitu. Kita lihat, ya aneh ini. Saat itu, jadi ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, ini keyakinan orang-orang itu bahwa matahari ataupun bulan itu sedang dicaplok oleh Batara Kala, oleh raksasa ini. Maka saat itu anak-anak kecil diminta untuk berlindung di kolong tempat tidur. Kemudian perempuan khususnya yang sedang hamil ini harus diolesi perutnya dengan abu gosok, abu dari dari pawon, dari tungku, diolesin. Kepercayaan itu. Kalau enggak mungkin takutnya bayinya jadi cacat gitu ya, atau bayinya gugur atau apa dan sebagainya. Ngumpet di kolong ya. Nah, untuk mengusir Batara Kala ini, maka warga pun kemudian membuat bunyi-bunyian dari kentongan ataupun lesung ya, atau tadi ada perabot kayak panci, kemudian semuanya itu dipukul-pukul gitu ya, dipukul-pukulin supaya Batara Kala tidak jadi caplok. Konon akibat suara gaduh itu Batara Kala tidak jadi menelan bulan atau matahari sehingga bulan akan bersinar kembali dengan utuh. Ya, kemudian selang beberapa hari atau beberapa minggu dari gerhana, konon di daerah tertentu akan terjadi bencana alam atau wabah penyakit. Biasanya untuk mengantisipasinya berbagai ritual pun digelar. Akhirnya kan begini, dari kepercayaan yang batil tentang gerhana bulan ini, akhirnya ada ritual kesyirikan. Ya, ritual kesyirikan. Begitu. Nah, jadi ini gambarannya seperti ini ya tentang Batara Kala ini. Nah, ini teman-teman lihat, ini kalau di wayang ini seperti ini. Ya, kelihatannya. Oh, ini sini jelas ya. Nah, ini. Nah, ini kan lagi. Nah, ini caplok matahari dicaplok sama dia.
luar biasa kan. Percaya nggak kalau begini? Ini saya cari di internet gambar yang paling mewakili cuman ini, seperti ini. Nah ini di sini orang-orang sedang bikin bunyi-bunyian dengan lesung ini ya, lesung kemudian pakai alu. Nah ini betara kala begini. Nah ini di wayangnya begini. Nah ini makanya wayang itu ya ada positifnya mungkin dan juga banyak negatifnya begitu ya. Makanya kemarin kontroversi sempat ramai juga ya. Ya. Memang begitulah, itu kan apa latar belakangnya kita juga nggak tahu banyak. Nah, ini keyakinannya. Yang keempat, wajib bagi setiap muslim untuk tidak menoleh kepadanya, menoleh kepada mitos yang seperti itu. Ketika terjadi bintang jatuh di poin yang 1 tadi ya, ataupun gerhana, maka kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan ritual-ritual yang sama sekali tidak diajarkan oleh Islam. Bintang jatuh, serot gitu, nggak usah pakai ritual-ritual. Oh ada bintang jatuh, ya kemudian apa? Ya kita harus misalkan tadi mukul-mukul misalkan kayak, walaupun hanya mukul-mukul apa gitu, atau misalkan harus apa sujud gitu, ya. Atau harus apa bikin tumpeng, itu mau kelamaan gitu, walaupun hanya kecil. Oh bintang jatuh, apa ngusap muka 3 kali, nggak usah, nggak boleh. Kalau nggak ngusap muka nanti muka kamu jadi jelek gitu misalkan, jadi gosong misalkan, nggak boleh begitu. Sebab ini tidak disebutkan demikian di dalam Al-Quran atau di dalam ajaran kita. Ya termasuk dengan gerhana pun sama demikian. Kita lihat gerhana itu apa sih gitu. Gerhana matahari. Ya ini disebutkan dalam hadis, kita lihat. Matahari dan bulan itu merupakan 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana karena kematian ataupun kelahiran seseorang gitu ya. Jika kamu melihat kejadian itu, maka berdoalah kepada Allah. Kemudian bertakbirlah, bersedekahlah, dan salatlah. Ini gerhana. Jadi kalau terjadi gerhana nggak usah takut, kemudian apa namanya panik gitu ya. Tadi ngumpet di kolong, kemudian yang hamil, kemudian buru-buru ke belakang, ketungku, olesin perutnya, ya pakai abu atau pakai panci. Gitu. Nggak usah, sebab nggak demikian keyakinan kita. Ya gerhana itu tanda kekuasaan Allah. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya kepada kita, ya kepada hamba-hambanya. Dan bukan, nah kenapa di sini disebutkan bukan tanda lahirnya seseorang atau matinya seseorang? Sebab zaman dahulu itu, di zaman jahiliyah, ya mereka menganggap bahwa ketika ada gerhana itu, ini berarti ada orang yang meninggal, atau terjadi karena meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Ya maka Rasulullah SAW membantah itu. Ya Allah, ya berikan petunjuknya bahwa bukan karena itu gerhana terjadi, tapi ini adalah kekuasaan Allah yang sedang ditunjukkan kepada kita. Nah ketika terjadi gerhana, maka apa yang kita lakukan? Ya ini petunjuknya, berdoa kepada Allah, berbanyak doa, bertakbir, bersedekah, dan salat gerhana. Ya, dan insya Allah di Masjid Al-Latif ini biasanya ya kita saksikan ya di setiap gerhana mungkin melaksanakan sholat itu. Jadi teman-teman ada yang belum pernah ikut sholat gerhana? Angkat tangan. Sudah pernah semua? Ini tetehnya belum ya? Udah pernah? Udah pernah. Yang belum? Ya nanti yang belum ikut ya. Kan biasanya di masjid-masjid juga ada. Dan kemarin juga belum lama ya kemarin. Nggak tahu di sini kalau di biasanya gerhana itu kan semuanya ya nasional ya. Setelah Lebaran ya kalau nggak salah. Betul ya? Ramadan, masih Ramadan. Oh masih Ramadan sebelum Lebaran. Ramadan akhir ya. Oh iya benar. Kebetulan saya pas lagi di Gombong sana. Iya ngikut. Alhamdulillah di Masjid PKU Muhammadiyah ada gitu ya sholat gerhana. Nah sholatnya nanti biar tahu, nanti ikut dipelajarin dulu di internet, sudah banyak cara-cara sholat gerhana.
nanti ikut minimal seumur hidup sekali gitu kan. Ini bagian dari sunnah gitu. Nah, baik, jadi ini sebenarnya falak poin-poinnya, dan tentunya ini bukan batasan dan masih banyak yang lain. Mungkin kepercayaan akan hal ini masih banyak yang lainnya. Kemudian seputar angka 13 dan 4. Ya, kalau dengar angka 13 insya Allah ini teman-teman juga familiar bahwa angka 13 itu angka keramat juga gitu. Tapi bukan hanya itu, ternyata angka 4 pun keramat gitu. Ini kan aneh, susah kalau bukan muslim, kalau bukan akidah Islam memang susah. Ternyata yang paling mudah adalah Islam. Islam itu paling mudah. Nggak percaya begini-beginian gitu, ribet. Mau bikin gedung sampai 20, angka 13-nya nggak ada. Bahkan angka 4-nya pun nggak ada. Ya, bikin lift sampai 10, lift nomor 4-nya nggak ada, nomor 13-nya nggak ada gitu. Ribet memang gitu. Sedangkan Islam mudah. Angka 13 dan angka 4 dianggap oleh banyak orang sebagai angka sial. Ya, kita lihat. Ini ternyata ada kepercayaan dengan sekte Kabalah, penyembah setan ya. Angka 13 ini merupakan angka suci sebagai waktu ritual penyembah setan. Bagi orang-orang yang menganggap sekte Kabalah itu adalah penyembah setan, maka mereka menganggap sial angka 13. Jadi ini sudah menjalar kemana-mana. Ternyata ini adalah ritual penyembahan untuk setan. Jadi ini takut kepada setan. Kalau orang kemudian menghindari angka 13 itu takut kepada setan ternyata. Dan ini sudah mayoritas. Coba lihat mungkin di Bandung juga banyak pasti. Ya, coba naik ke gedung-gedung yang tinggi. Cobain liftnya, ada nggak angka 13 gitu? Ada nggak gedung atau kamar hotel, kamar nomor 13? Pak, saya datang, Pak, saya mau pesen kamar nomor 13 gitu. Wah, Pak, nggak ada gitu. Paling ini 12A gitu. Akhirnya begitu. Memang begitu sudah dipercaya. Padahal mereka ini kalau kita lihat mungkin yang pemiliknya bukan orang kafir, orang Islam gitu ya. Tapi demikian sudah menjadi kepercayaan. Nah, ini perlu diluruskan gitu. Yang seperti ini bukan akidah keyakinan Islam. Jadi teman-teman nanti kalau ya, saya doakan mudah-mudahan jadi orang sukses, punya gedung tinggi, nggak usah begini, nggak usah takut. Ya, kita kikis akidah-akidah yang menyimpang, yang batil ini. Ya, kita bantah, kita buktikan bahwa angka 13 itu nggak apa-apa ya, tenang, bikin aja gitu. Buat apa diadain angka 13 kalau nggak dipakai kan? Jadi kalau ngitung gimana 12, 14 gitu, 11, 12, 14, 15 kan repot. Oleh karena itu banyak sekali maskapai penerbangan, hotel, rumah sakit, gedung-gedung bertingkat ini ada ataupun tempat duduk ya, atau lantai yang ke-13 tidak ada. Banyak sekali itu ya, mayoritas gitu. Nah, fenomena ini terdapat di banyak negara dunia termasuk Indonesia. Termasuk angka 4 ternyata juga dianggap angka sial karena merupakan hasil penjumlahan dari dua angka tersebut. Ini siapa yang ngajarin sebenarnya? Kok bisa-bisanya begitu? Cuman gara-gara 1 plus 3 angka 4 ini kena imbasnya nih, kasihan angka 4. Jadi kena gitu. Itu serius. Nah, angka 4 dalam kepercayaan Cina itu kenapa disebut angka sial? Tahu nggak, angka 4 kan bentuknya seperti kursi yang terbalik begini. Betul ya? Kursi ini kalau dibalik, ini jadinya kayak angka 4. Nah, ketika kursi itu terbalik, berarti ini nggak bagus nih buat apa? Buat kerjaan dia, karir dia. Karena kursi terbalik nggak bisa didudukin. Sehingga dalam kepercayaan Cina angka 4 pun sama. Ya, selain ini kepercayaan dasar mereka seperti ini. Karena itu seperti kursi terbalik, maka ini harus dihindari. Gitu. Nah, ini kepercayaan batil memang susah. Nah, ini contoh-contohnya nih. Teman-teman bisa lihat di internet banyak ya. Ini juga ngambil dari internet. Nah, ini kelihatan nggak ini angka berapa nih? 3A ya. Iya. Jadi setelah nih dari bawah 1,
2, 3, 3A, 5 gitu kan. Bukan 4 tapi 3A. Nah ini 12. Mana? Terus ini ya. Di sini mana kelihatan? Iya. Ini 12 lagi. 12 kecil, 14. Gitu kan? 13 nggak ada. Ini sama juga. Intinya begitu. Ini juga sama ya. Ini apa namanya? Maskapai penerbangan pesawat gitu. Ini juga sama. Nah, intinya jadi angka 13 dan angka 4 ini menurut keyakinan mereka ini adalah angka sial, sedangkan dalam Islam tidak demikian. Tidak boleh percaya hal yang demikian. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengatakan seperti itu. Yang kedua, di zaman jahiliyah, ada kepercayaan yang diberi nama dengan tatoyur atau tiaroh, yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu. Nah, ini tadi sudah disinggung ya. Rasulullah SAW bersabda, jadi tiaroh itu syirik. Al-tiyarotu syirkun, al-tiyarotu syirkun, al-tiyaroh syirkun. Tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik. Nah ini penggalan hadis ya. Jadi tiaroh itu termasuk kesyirikan gitu. Maka ini bahaya buat kita. Nah tiaroh tadi menganggap sial dengan angka 13, menganggap sial dengan angka 4 gitu ya. Kemudian menganggap sial dengan hal-hal yang lain. Yang tadi asalnya adalah burung. Ketika burung diterbangkan ke kiri, ini sial. Ya berarti kemudian orang tidak jadi berangkat. Menganggap sial dengan burung yang terbang ke kiri atau burung tadi, maka ini adalah kesyirikan. Ya Rasulullah mengatakan demikian, hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Seorang muslim mengimani bahwa Allah telah menetapkan takdir untung dan sial, baik dan buruk, semua itu tidak ada kaitannya dengan angka berapapun ya. Dan itu sudah Allah tetapkan, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bukan sebelum kita lahir. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, teman-teman. Itu sudah ditetapkan takdir-takdir semua makhluk. Kata Allah, maqadiral khalaiqi qabla ayakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini salah satu hadis yang menenangkan kita. Jadi kalau kita kena musibah ya, besar maupun kecil, kita lihat hadis ini. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi celaka kita, nggak celaka kita, ya, bangunan gedung kita ataupun kondisi kita itu bukan karena angka 13 ataupun angka 4 ataupun yang lainnya. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ini keyakinan ataupun akidah kita sebagai seorang muslim. Jadi seputar angka 13 dan 4, kenapa ini disampaikan? Karena ini sudah menasional kepercayaan, keyakinan batil ini. Ya, makanya kalau kita tadi masuk ke gedung ataupun naik lift, gedung tinggi, kita biasanya ngedapatin gedung ke-13 ataupun ke-4 gitu. Untuk itu ya kita tidak boleh percaya dengan hal demikian dan kita harus mengikis semua kepercayaan batil ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini sesi yang pertama. Konon katanya ini ada coffee break ya, panitia ya. Ada kopi mungkin ya, kopi hangat lah gitu. Nanti teman-teman bisa break dulu. Insya Allah kita lanjutkan nanti sampai mungkin paling lambat sampai jam 11 saja. Jadi saya cukupkan sekian di sesi yang pertama. Saya kembalikan kepada Kak Decah untuk dilanjutkan acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat LC. Takbir. Tapi berikutnya adalah penyampaian sedikit lagi dari mitos dan tahayul gue
di acara Stadium General yang ke-7 di Kota Bandung bersama Ustaz Anas Abdullah SUD. Untuk itu di bagian yang kedua. Jadi nanti setelah materi akan ada langsung testimoni, pembagian sertifikat dan juga penutupan. Insya Allah pukul 11 ya, Insya Allah sudah beres acaranya. Untuk itu kepada Ustaz Anas Abdullah, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tadi sudah sampai di seputar angka 13 dan 4. Selanjutnya di bab yang kelima seputar hewan. Ini juga intinya sama ya, ini mitos ataupun takhayul seputar hewan. Dan ini berkembang di tengah masyarakat kita. Dan mungkin ini juga sudah Anda rasa bukan hanya di Jawa saja, ini nasional. Seperti ada ayam cemani. Soalnya dukun itu ilmunya itu sama biasanya. Ya mirip-mirip gitu. Biasanya minta minta syarat, yang syaratnya itu hampir sama kebanyakan. Ya, kalau ayam cemani, ayam hitam semua gitu ya. Itu udah biasa jadi syarat untuk kesyirikan, ritual perdukunan gitu. Nah, kita lihat yang pertama, banyak hewan yang dipercayai memiliki tuah ataupun kesaktian yang membawa keberuntungan, sehingga menjadi kepercayaan yang turun temurun dari generasi ke generasi. Kita lihat penjelasannya. Seperti nah ini di Surakarta ya, di Solo, kebo bule. Dan ini semua kita sudah maklum, ini sudah paham, sudah tahu, sebab sering diberitakan di TV gitu ya. Bahkan kalau sekarang media udah cepat banget informasi. Nah, kebo bule ini di Keraton Solo yang diberi nama siapa? Kiai Slamet. Namanya dibagus-bagusin, padahal kebo bule. Kasihan Kiai Slamet ya. Ada yang namanya Pak Slamet sini. Ya. Demikian juga ayam cemani yang diyakini membawa kedamaian, menambah rezeki, memudahkan jodoh, melariskan dagangan, hingga mampu membawa kesuksesan saat negosiasi, baik saat perang maupun konflik. Ayam cemani itu. Ya, selain itu, ayam cemani juga biasa digunakan untuk ritual sedekah bumi, sedekah laut, sedekah gunung, kawah, ruatan, memandikan benda pusaka, kemudian untuk sulit jodoh, pelet, dan sebagai syarat kesempurnaan ilmu kekebalan. Ayam cemani. Kita langsung saja lihat ya. Nah, ini kebo bule, teman-teman lihat, saksikan. Ini kebo binatang. Ya, yang ini tadi, kalau tadi ada teteh yang berdialog menjadikan berhala tadi artis ataupun siapa ya, walaupun mungkin ini terlalu muluk istilahnya ya teh ya. Ya mudah-mudahan tidak demikian mereka itu ya, hanya sekedar mungkin hobi musiknya saja, itu pun memang tidak baik kita ya, apalagi harus mengeluarkan uang yang sangat besar. Berapa tiketnya? 11 juta ya? Hah? Berapa? 11 juta, luar biasa itu. Itu buat gaji karyawan udah berapa orang kita bisa makan sebulan ya kan? 11 juta hanya untuk konser, melihat orang cingkrak-cingkrak. Iya, memang musiknya enak gitu ya, Coldplay itu. Saya dulu pecinta musik, tapi alhamdulillah sudah tobat dari musik. Makanya yang 11 juta juga udah habis kan kemarin. Siapa tuh di media itu, artis siapa yang cari war tiket kehabisan, uring-uringan katanya, kehabisan tiket, nyesel nggak dapat tiket 11 juta untuk. Kalau saya seneng malah ya nggak dapat. Nah, ini kembali ke sini. Jadi teman-teman ya, teman-teman lihat ini iring-iringan Kiai Slamet, kebo bule ya, kebo yang warnanya putih. Ini mohon maaf, ini bukan apa-apa, ini bukan untuk, kalau kebetulan ada nama yang sama itu abaikan. Yang jelas ini bukan akidah Islam, bukan ajaran Islam, bukan keyakinan Islam ya, yang kemudian menjadikan apapun itu, apalagi binatang, dimuliakan sedemikian rupa sampai dianggap mempunyai berkah, dicium-cium, diarak-arak. Kemudian tahu nggak, kotorannya itu kalau dia
itu jadi rebutan. Kemudian apa? Diraupin ke mukanya. Itu dulu saya pernah melihat itu. Entah lupa apakah lihat langsung di TV atau baca di media. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena menganggap itu berkah. Itu kan jahil banget ya. Nah, ini perlu diluruskan. Untuk itu teman-teman, kita sebagai seorang muslimah jangan sampai demikian kepercayaan kita. Ya, sama sekali tidak begitu. Sebab berkah, baik tempat, ya, kemudian benda atau barang atau apapun itu, berkah itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran mengatakan itu berkah, di situ ada keberkahan, oke, kita ambil. Atau As-Sunnah mengatakan oke, kita. Tapi ketika tidak, ya jangan dianggap itu berkah. Seperti berkahnya masjid, kita beribadah di dalamnya. Berkahnya Al-Quran, kita jangan membacanya. Ya, berkah tempat, misalkan Mekah, ya, kemudian Syam, dikatakan memang demikian berkah. Di dalam Al-Quran disebutkan begitu. Ya, sedangkan yang tidak disebutkan di dalam nas itu, maka kita tidak mengambilnya sebagai suatu keberkahan. Apalagi seperti ini, gitu kan, sampai di istilahnya disembah-sembah. Kemudian ini ayam cemani, tahu nggak harganya berapa? Ayam cemani sampai 30 juta. Ayam segini sepotong, kalau buat makan sekeluarga sehari habis. Tapi karena hitamnya ini, ya, karena hitamnya ini, sehingga apa? Sampai 30 juta. Gitu. Ya, karena tadi ini menyangkut kepercayaan seseorang. Nah, ini. Baik, jadi menganggap hewan tertentu memiliki tuah, ini berarti menganggap hewan itu mengandung berkah, yaitu kebaikan yang berlimpah. Ini adalah kesyirikan. Tidak boleh, sebab kebaikan itu datangnya dari Allah, ya. Dalam Islam semua bentuk keberkahan berasal dari Allah, dan Allah mengkhususkan keberkahan kepada sebagian makhluknya sesuai kehendaknya. Tadi ya, seperti apa? Mekah, kalau tempat misalkan ya, negeri Mekah, kemudian Syam, Yordania, termasuk Palestina, di sini ada keterangan tambahannya ya, dan seterusnya. Kemudian kalau apa? Benda misalkan Al-Quran atau masjid dan seterusnya. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dinyatakan mempunyai keberkahan dan bagaimana cara atau usaha mendapatkannya kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti keberkahan masjid dengan ibadah di dalamnya, dengan keberkahan Al-Quran dengan membaca dan mentadaburinya. Oleh karena itu tidak boleh mencari keberkahan atau berkah baru kepada sesuatu kecuali pada hal yang telah dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis. Baik, mencari keberkahan melalui hewan-hewan bukanlah termasuk ajaran Islam dan haram serta berpotensi menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Potensi syirik nggak? Kayak tadi kerbau, kemudian itu sangat potensi kesyirikan. Ya, nanti kalau orang kepercayaannya atau keyakinannya terus dibesar-besarkan tentang kebo bule tadi, ya bisa saja dia meminta sesuatu kepada kebo bule, berdoa kepada kebo bule. Ya, dengan mengusapnya, mungkin Mbah, ya, saya minta dilancarkan rezeki saya, ngusapin kebo. Boleh jadi begitu, bahkan lebih daripada itu. Itu syirik nggak? Berdoa kepada selain Allah. Padahal doa itu harus hanya ditujukan kepada Allah. Ya, termasuk kepada kuburan dan lain sebagainya. Nggak boleh meminta gitu. Kalau kepada kuburan yang dibolehkan adalah ziarah, bukan meminta. Selanjutnya, nah ini kita singkat ya, jam 11, sebelum jam 11 insya Allah selesai. Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul sedikit lagi. Ya, tadi disinggung Dewi Sri, Nyi Roro Kidul tadi, kemudian termasuk Dewi Sri. Keyakinan sebagian masyarakat terhadap Dewi Sri sebagai lambang keberkahan dan kesuburan adalah kesesatan. Dan ini di sebagian masyarakat kita, khususnya untuk yang daerah pertanian mungkin ya. Karena disebutkan ini yang dimaksud kesuburan, apakah kesuburan wanita ataukah kesuburan tanaman ya. Tapi biasanya gitu, sebelum orang menanam, para petani itu biasanya memang mempersembahkan sesajen. Kalau di kampung saya sampai sekarang mungkin masih sebagian ya, biasanya kalau sebelum menanam di pojokan sawahnya itu, di galengannya itu ada biasanya, entah itu kembang ya, kemudian ada air kopi, kembang kelapa gitu ya, kemudian apalagi
telur, ada berasnya dan sebagainya lah. Pokoknya itu menurut keyakinan mereka seperti itu. Ya, termasuk ketika mau panen pun begitu. Ya. Nah, di sini dikatakan sampai kalau yang besarnya itu ritual ataupun ya acara yang besarnya Jawisri adalah, ini penjelasannya sebentar. Mana tadi? Nah, ini ada ritual. Biasanya dilakukan dengan mengarak simbol Dewi Sri mengelilingi kampung dengan diiringi berbagai atraksi kesenian. Misalkan pagelaran wayang kulit Purwo, selamatan, acara memperebutkan air yang berasal dari 7 mata air yang dipercaya sebagai obat untuk segala macam penyakit dan tolak bala, dan seterusnya. Intinya itu Dewi Sri. Ya, namanya sudah Dewi gitu. Selain meyakini adanya Dewi Sri, sebagian masyarakat kita juga mempercayai adanya sosok penguasa laut Kidul, ya, pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Dan ini udah melegenda itu. Ini luar biasa. Ya, bukan hanya di orang-orang dekat laut saja, sampai mungkin sampai ke kota pun, ya, ke Jakarta yang mungkin bukan laut Kidul, ini pun nyampe ke sana keyakinan Nyi Roro Kidul. Yang digambarkan sosok perempuan perempuan cantik berkebaya hijau gitu kan. Yang itu boleh jadi muncul mungkin suatu saat atau suatu ketika orang pernah melihatnya. Oh, benar itu muncul, kelihatan. Iya, benar muncul. Yang muncul siapa? Jin. Ya, jin yang berubah seperti itu untuk meyakinkan orang-orang yang percaya. Jadi kalau apapun muncul, ya antum, kita semua jangan langsung percaya kalau itu adalah sosok yang dimaksud Nyi Roro Kidul. Itu adalah jin yang menyerupai apa yang digambarkan oleh masyarakat kita. Ya, termasuk kalau misalkan orang kematian, kemudian ada yang mempercayai nanti di SG8 gitu ya, mempercayai bahwa selama 40 hari jadi mayit itu masih pulang ke rumahnya, ada di sekitaran rumah. Nanti misalkan teman-teman melihat, oh iya betul itu kakek saya datang, kelihatan tuh di di depan rumah, biasanya duduk di situ ada. Iya, yang duduk itu setan, itu jin yang menyerupai kakek kita. Ya. Dan jangan percaya bahwa mayit itu bisa balik, karena nggak mungkin mayit itu balik, nggak mungkin. Ya, betul nggak? Apa percaya balik? Enggak. Walaupun ada tembangannya ya. Saben malam Jumat mayit pulang ke rumah gitu ya, tapi itu tidak benar. Kalau pulang ke rumah boleh jadi kasihan Bu ya, kalau misalkan mayitnya bapak-bapak laki-laki pulang ke rumah melihat istrinya udah dinikahin sama laki-laki lain, kan sedih gitu ya. Dan memang nggak ada kesempatan buat ini, urusan mereka udah alam barzakh lain dengan alam dunia, dan nggak mungkin, dalil-dalil pun tidak menunjukkan bahwa mayit itu ya bisa pulang ke rumah. Jadi itu tidak benar. Nyi Roro Kidul, salah satu nadran yang banyak terjadi di masyarakat adalah syukuran laut untuk Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai penguasa laut selatan. Untuk itu disediakan sajen berupa kepala kerbau, kembang 7 rupa, buah-buahan, makanan khas, dan lain sebagainya yang dipersembahkan untuk penguasa laut, yaitu Nyi Roro Kidul. Ini dilakukan agar hasil tangkapan ikan nelayan itu semakin melimpah dan tidak terjadi bencana laut. Ya. Tadi lihat teman-teman ya. Jadi ini ada keyakinan yang salah. Ya, seolah-olah yang memberi rezeki, yang memberi ikan banyak, ya, yang memberi hasil laut itu adalah Nyi Roro Kidul. Padahal yang memberi semua itu siapa? Allah. Itu jelas, keyakinan kita harus jelas ya. Teman-teman bisa lihat dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dan jelas Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi rizki, bukan Nyi Roro Kidul, sama sekali bukan kita ya. Kemudian termasuk yang menurunkan hujan itu pun adalah Allah. Kita lihat lagi.
Akidah Islam meyakini bahwa yang mengatur panen, curah hujan, memberi rezeki, mendatangkan ikan-ikan di laut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ritual peribadatan yang dipersembahkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya, jadi bukan Nyi Roro Kidul atau Dewi Sri yang memberikan panen, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi rezeki kepada kita, tapi Allah tidak tidak mengharap balasan rizki dari kita, dari hamba-hambanya. Ya, wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayun'imun. Ya, Allah katakan kami tidak mengharapkan rizki dari mereka dan tidak pula mengharapkan makan, tapi Allah memberi rezeki kepada kita semua. Dan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terkait dengan kesyirikan ini, teman-teman, ya, dikatakan satu ayat ini ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pastilah Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Kita lihat di sini, saya punya catatan tentang bagaimana bahayanya syirik. Jadi hampir mayoritas yang kita sebutkan tadi itu berpotensi kepada terjerumus kepada kesyirikan. Syirik besar ini bahaya sekali ya bagi kita. Dan teman-teman harus paham, dan ini harus melekat kepada kita, sebab ini yang paling inti. Jadi hidup kita, ya, kita muslim, tapi walaupun kita beribadah sebesar apapun ibadah kita, sebanyak apapun infak kita, sedekah kita, bahkan haji kita mungkin berkali-kali, tapi kalau kita nggak selamat dari syirik, itu habaan mansuro, semuanya hancur, bahkan tempatnya kekal di dalam neraka. Kita lihat bagaimana bahayanya syirik. Yang pertama, dosa syirik itu tidak akan diampuni ketika pelakunya meninggal sebelum dia bertobat. Sebelum dia tobat, dia meninggal mati membawa kesyirikannya, maka nggak akan diampuni. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya, teman-teman. Ya, dosa mencuri, zina, membunuh, minum khamar, durhaka kepada orang tua mungkin. Ini boleh jadi Allah ampuni, atau suatu saat akan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga ketika orang ini bertauhid, ketika orang ini bersih dari perbuatan syirik. Ini kunci pokoknya. Ya, tapi sebaliknya, walaupun dia bersih dari berzina, tidak pernah berzina, bahkan pacaran pun enggak, bahkan nyolek perempuan pun enggak gitu ya, nengok pun enggak, cuman istrinya doang. Ya, kemudian dia tidak pernah mencuri, bahkan amal sedekahnya banyak sekali, sholat jamaahnya luar biasa, sedekahnya kepada orang, hajinya, umrohnya berkali-kali, tapi dia syirik, maka dia terancam neraka jahanam, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi dosa syirik tidak akan diampuni sebelum kalau dia meninggal dia belum bertaubat. Dalilnya apa? Tadi ya, surat An-Nisa ayat 48, kemudian surat An-Nisa 116. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dia kehendakinya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Di ayat yang 116 pun mirip redaksinya dengan ayat ini. Yang kedua, para pelaku syirik telah keluar dari Islam. Jadi orang musyrik itu dia sudah dianggap keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam, ini berarti apa? Sama dengan kafir. Orang musyrik itu kafir, gitu ya. Percaya nggak? Kita lihat surat Al-Bayyinah ayat 6. Allah yang mengatakan. Jadi nggak usah alergi dengan kata-kata kafir, tapi ini Al-Quran yang mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, ya kan? Dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, kan begitu ya. Orang-orang musyrik itu berarti
kafir. Wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Orang yang musyrik dia keluar dari Islam. Ya, termasuk orang yang mendatangi dukun, ya, kemudian dia mempercayai perkataannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW tadi sudah disebutkan. Yang ketiga, syirik dapat menghancurkan amal ibadah yang telah dikerjakan. Tadi ya disebutkan semua amal ibadah sebesar apapun, kalau dia tiba-tiba di akhir hidupnya syirik, hancur semuanya. Sebaliknya, ya kalau dia kafir, dia bersedekah kemudian membangun masjid, masih kafir, tapi begitu di akhir kehidupannya dia sempat masuk Islam, amal itu masuk kepada dia. Tapi kalau sebaliknya tadi, ini hati-hati. Makanya yang penting jangan syirik. Bukan syirik tanda tak mampu, bukan. Yang penting jangan berbuat syirik. Itu kunci pokoknya. Ya, kalau teman-teman, kalau kita nggak bisa menghindari dosa, dan memang manusia pasti berdosa, ya kalau bisa dihindari. Kalau nggak bisa pasti akan terjatuh. Yang penting jangan dosa syirik. Gitu. Itu prinsip, maksudnya yang paling ini. Kalau bisa sih jangan dosa, kemudian banyak amal. Kan gitu ya. Nah, syirik itu semua amal yang dia kerjakan sebesar apapun itu, sampai tadi haji berkali-kali misalkan, bangun masjid di mana-mana, tapi kalau dia syirik percuma. Hancur, habaan mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu habaan mansura. Ya, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu beterbangan. Nggak ada bekasnya sama sekali. Debu tertiup angin terbang, nggak ada bekas. Gitu ya. Yang keempat, orang yang berbuat syirik diharamkan masuk ke dalam surga dan mereka kekal di dalam neraka. Tadi yang sudah dibacakan ayatnya, yaitu innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka diharamkan dia masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Nah ini teman-teman, di antara poin-poin pokok bagaimana bahaya syirik, sehingga kita harus menjauhi hal-hal seperti ini. Dan ini berkaitan sekali dengan mitos dan takhayul, sangat berpotensi untuk terjatuh pada perbuatan syirik. Ya. Nah, untuk itu yang terakhir, mitos dan takhayul luguein. Wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan, yakni mitos maupun takhayul yang tidak bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Mempercayainya adalah kesesatan, melakukan ritualnya adalah kesyirikan. Karena ritual sesajen itu tadi pasti dipersembahkan untuk yang selain Allah tadi. Enggak, ini maksudnya buat Allah. Kalau buat Allah bukan begitu caranya. Kan begitu ya? Kan ada cara-caranya yang diajarkan dalam Islam. Kalau misalkan pengen selamat, ya, dia bilang ini ritual sesajen dan sebagainya, kemudian acara gitu. Ini tapi ini untuk Allah. Ya nggak begitu, Pak, Bu. Untuk Allah caranya bukan begitu. Ya, silakan untuk Allah caranya ibadah sesuai dengan ajaran Islam, minta keselamatan, ya, dan Allah Maha memberi keselamatan. Baik, sahabat yang berbahagia, yang terakhir pegang pundak temannya. Sekarang yang kiri lah, tadi yang kanan ya, yang kiri, sekarang yang kiri. Nah, biar ikutin perkataan saya. Kita akan baca ini. Sahabatku, sambil ditepuk. Ulangi. Sahabatku, wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan, mitos dan takhayul yang tidak bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Mempercayainya adalah kesesatan, melakukan ritualnya adalah kesyirikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita dari perbuatan syirik, dari mitos dan takhayul yang tidak perlu kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini yang dapat diberikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, kepada teman-teman sahabat LC yang sudah hadir di kegiatan Stadium General. Kami berharap sekali di Stadium General yang ke-8 insya Allah, kalau diizinkan sama
DKM Masjid Al-Latif, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM. Insya Allah kami akan meminta izin kembali di SG yang 8 nanti, walaupun mungkin jaraknya agak jauh, agak panjang, karena memang harus bergilir ya. Kita terbatas di dana sebenarnya. Sebenarnya kalau kita punya dana yang banyak, karena dakwah memang butuh dana gitu ya, butuh operasional, apalagi kita tempatnya jauh. Jadi sekali SG itu kalau di Bandung ini kita habis uang 700 jutaan ya, untuk teman-teman semua. Ada coffee break, ada sertifikat ya, termasuk infak untuk masjid. Jadi tadi infak yang diberikan dari teman-teman yang kita akan kembalikan untuk keberlangsungan masjid ini ya. Kalau ada lebihnya ya membuat operasional ya. OP dari sana ke sini pun tidak sedikit gitu ya. Tapi kita sudah senang, kita sudah cukup bahagia ketika teman-teman bisa hadir. Syukur-syukur di SG depan bisa hadir dan membawa teman-temannya. Sebab sedikit banyak insya Allah materi yang disampaikan, walaupun mungkin sebagian teman-teman itu pasti sudah paham tentang apa yang disampaikan, tapi ini akan semakin menambah kekuatan dari wawasan kita ataupun keilmuan kita. Untuk itu harapan kami teman-teman bisa hadir kembali di SG yang akan datang nanti, insya Allah diinformasikan via KSI, WhatsApp ataupun via Instagram ya, atau Facebook gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Deca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat LC. Takbir.